Dari luar, kita terlihat seperti berada dalam satu arena. Kita membaca berita ekonomi yang sama, menyaksikan indeks saham yang sama, mendengar nama-nama besar yang sama, Warren Buffett, Elon Musk, The Fed, dan peristiwa-peristiwa makroekonomi yang berulang saban tahun. Kita membuka aplikasi investasi yang sama, menonton video edukasi keuangan yang sama, dan membaca buku-buku yang bahkan diberi judul yang sama, Menjadi Kaya, Kebebasan Finansial, Cara Berpikir Investor Sukses. Tapi di balik semua itu, kita sering lupa bahwa kita tidak benar-benar bermain di medan yang sama. Bahkan, dalam banyak kasus, kita bahkan tidak bermain permainan yang sama. Seorang spekulan harian di pasar kripto bermain dalam hitungan jam, mengincar volatilitas dan momentum. Di sisi lain, seorang pensiunan mungkin hanya ingin asetnya cukup aman agar bisa bertahan untuk 15 tahun ke depan tanpa kehabisan uang. Di tengah-tengahnya, seorang pekerja kantoran menabung sebagian kecil gajinya tiap bulan, berharap bisa menyiapkan dana pendidikan anak dalam 10 tahun. Ketiganya melihat grafik yang sama, tapi interpretasi, harapan, dan tindakan mereka sangat berbeda. Dan disinilah jebakan itu muncul. Kita mulai meniru keputusan orang lain tanpa tahu mengapa mereka membuat keputusan itu. Kita melihat seorang influencer membeli saham teknologi tertentu, lalu ikut membeli. Kita membaca berita bahwa investor besar melepas asetnya, lalu ikut panik. Kita menonton video YouTube yang menyarankan membeli properti di usia muda, lalu mulai merasa gagal karena belum melakukannya. Padahal, mereka yang kita tiru itu mungkin bermain di papan catur yang sama sekali berbeda dari papan yang kita miliki. Ini seperti bermain catur, lalu meniru langkah lawan tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang bermain dam-daman. Atau ikut berlari mengejar bola dalam pertandingan sepak bola, padahal kita sedang bermain tenis. Kebingungan ini menciptakan ketegangan, tekanan, bahkan penyesalan mendalam, karena kita mengambil keputusan berdasarkan permainan orang lain, bukan permainan kita sendiri. Dalam dunia keuangan, kesalahpahaman ini terjadi setiap hari. Dan karena uang sangat erat kaitannya dengan emosi dan identitas, kesalahan dalam memahami permainan ini bisa menjadi bencana jangka panjang. Kita bisa saja membuat keputusan yang benar dalam konteks orang lain, tapi salah besar dalam konteks hidup kita sendiri. Contohnya, saat seorang trader harian menjual sahamnya setelah naik 5%, itu mungkin keputusan yang masuk akal. Ia hidup dari fluktuasi harian. Tapi jika kamu meniru langkah itu, padahal kamu adalah investor jangka panjang yang menabung untuk masa pensiun 20 tahun lagi, maka kamu baru saja mengorbankan pertumbuhan masa depan demi kegembiraan sesaat. Kamu kehilangan arah bukan karena salah langkah, tapi karena salah konteks. Kita juga sering menghakimi keputusan orang lain seolah-olah mereka harus bermain dengan strategi kita. Kita berkata, bodoh sekali menjual saham saat turun, seharusnya tahan. Padahal, bisa jadi orang itu menjual karena butuh dana darurat untuk biaya rumah sakit. Kita bilang, mengapa dia tidak investasi di saham? Kenapa malah beli tanah? Padahal mungkin ia bekerja sebagai petani dan tanah adalah sumber penghasilan langsung yang nyata. Kita lupa bahwa setiap orang punya tujuan yang berbeda, toleransi risiko yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan tentu saja, cerita hidup yang berbeda. Kesalahan terbesar dalam psikologi keuangan bukan hanya soal serakah atau takut, tapi tidak menyadari bahwa orang lain bermain permainan yang berbeda. Dan karena itu, kita menilai diri sendiri atau orang lain dari kacamata yang salah. Bayangkan dua orang, satu adalah manajer hedge fund yang harus menunjukkan performa portofolio tiap kuartal. Yang lain adalah seorang guru yang menyisihkan 15% dari gajinya untuk dana pensiun. Mereka mungkin sama-sama membeli saham Apple, tapi niat, waktu, tujuan, dan tekanan mereka sangat berbeda. Jika si guru panik saat harga saham turun, karena membaca laporan bahwa sang hedge fund menjual seluruh kepemilikannya, maka ia sebenarnya sedang membaca manual dari permainan yang bukan miliknya. Disinilah pentingnya memahami, uang bukan hanya soal angka, tapi soal permainan pribadi. Dan untuk bisa menang, kita harus tahu permainan apa yang sedang kita mainkan, dan menolak ikut bermain dalam permainan yang bukan milik kita. Karena dalam dunia uang, kemenangan tidak datang dari menjadi yang tercepat atau terkaya, tapi dari menjadi yang paling setia pada permainannya sendiri. Kita hidup dalam dunia yang terkoneksi. Informasi finansial menyebar dalam hitungan detik. Setiap keputusan besar dari investor papan atas bisa menjadi trending topik di media sosial,
disebarkan melalui grafik, kutipan, dan potongan video edukatif yang menjanjikan kebebasan finansial. Tapi di balik banjir informasi ini, tersembunyi risiko yang lebih halus namun berbahaya, meniru keputusan orang lain tanpa tahu alasan, konteks, dan permainan yang mereka jalani. Ambil contoh fenomena meme stocks seperti GameStop atau AMC. Ribuan orang membeli saham ini karena melihat komunitas Reddit seperti Wall Street Bets menyemangati untuk melawan hedge fund. Beberapa memang menang besar, tapi lebih banyak yang ikut-ikutan tanpa memahami mekanismenya, lalu panik dan menjual di titik terendah. Mereka meniru keputusan orang lain yang tujuannya sangat berbeda. Ada yang berniat melawan sistem, ada yang hanya ingin viral, dan ada yang memang gambling dengan uang receh. Tapi ketika kamu ikut menaruh tabungan masa depanmu dalam permainan itu, kamu bisa hancur, bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu meniru tanpa memahami permainannya. Bahaya dari meniru bukan hanya pada hasil yang bisa merugikan, tapi juga pada cara berpikir yang terganggu. Kita mulai merasa salah arah hanya karena orang lain mengambil jalur yang berbeda. Kita mulai menyalahkan keputusan yang sebenarnya tepat untuk hidup kita, hanya karena tidak cocok dengan narasi sukses orang lain. Contohnya, kamu mungkin telah membangun portofolio indeks jangka panjang yang stabil dan terdiversifikasi. Tapi karena media ramai membicarakan kripto yang naik 500% dalam sebulan, kamu merasa tertinggal. Kamu mulai mempertanyakan pilihanmu, bukan karena datanya salah, tapi karena kamu membandingkan permainan jangka panjangmu dengan permainan volatilitas ekstrim orang lain. Hal ini diperparah dengan budaya media sosial yang menyoroti hasil, bukan proses. Kita melihat seseorang membagikan tangkapan layar portofolio yang naik ratusan juta. Tapi kita tidak tahu bahwa ia mungkin juga kehilangan jutaan dalam percobaan sebelumnya. Kita tidak tahu ia lajang, tidak punya tanggungan, dan bisa mengambil risiko yang jauh lebih besar. Tapi kita membandingkan diri kita, yang sedang menyiapkan dana pendidikan anak, dengan permainan penuh risiko tanpa konsekuensi itu. Morgan Housel menulis bahwa salah satu ironi dalam dunia keuangan adalah, orang-orang yang sangat pintar bisa membuat keputusan yang buruk, hanya karena meniru strategi dari orang yang bermain permainan yang berbeda. Ini bukan soal kemampuan intelektual, tapi soal konteks. Bahkan investor legendaris seperti Warren Buffett tidak pernah mengikuti strategi orang lain secara membabi buta, ia setia pada permainan jangka panjangnya, meski dicemooh karena melewatkan peluang-peluang spekulatif. Salah satu cara untuk menghindari jebakan ini adalah dengan mendefinisikan permainan kita sendiri. Tanyakan pada dirimu, apakah tujuan keuanganku 5, 10, 20 tahun ke depan? Berapa tingkat risiko yang bisa aku terima tanpa stres berat? Apakah aku lebih ingin stabil atau spektakuler? Apakah aku sedang menabung untuk keamanan, atau mengejar kekayaan besar? Dengan mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, kamu bisa menilai apakah keputusan yang kamu ambil selaras dengan permainanmu. Kamu juga jadi lebih tahan dari godaan untuk meniru keputusan orang lain yang sedang bermain dengan aturan yang sama sekali berbeda. Masalahnya, kita jarang diajarkan untuk berpikir dalam kerangka ini. Pendidikan keuangan formal sering fokus pada produk, reksadana, saham, obligasi. Tapi tidak banyak yang mengajarkan kerangka berpikir pribadi. Akibatnya, kita tahu apa yang tersedia di pasar, tapi tidak tahu mengapa kita harus memilih satu dan menghindari yang lain. Sama halnya seperti memilih kendaraan, kamu bisa memilih mobil sport, sepeda motor, sepeda listrik, atau bahkan berjalan kaki. Tapi pilihan terbaik bukan yang tercepat, melainkan yang paling sesuai dengan tujuanmu. Jika kamu hendak pergi ke warung dekat rumah, Ferrari bukan solusi. Jika kamu ingin mengantar keluarga besar berlibur, sepeda motor bukanlah pilihan. Tapi dalam keuangan, banyak orang mengejar Ferrari hanya karena viral. Disinilah pentingnya membangun kesadaran finansial berbasis pribadi. Bukan mengikuti tren, tapi menanyakan, apakah ini cocok untukku? Kita bisa belajar dari orang lain. Tapi belajar bukan berarti meniru. Belajar adalah memahami logika di balik keputusan, lalu mengadaptasikannya sesuai dengan permainan yang kita jalani. Karena dalam dunia keuangan, hasil yang buruk seringkali datang bukan dari strategi yang salah, tapi dari strategi yang tidak cocok dengan pemainnya. Jika kamu bermain tenis, jangan meniru strategi pemain sepak bola, meski dia terlihat menang di arena lain. Permainanmu unik, dan keberhasilanmu bergantung pada seberapa baik kamu mengenali dan menghormati permainan itu. Dalam dunia olahraga, kemenangan biasanya punya definisi yang jelas, siapa yang lebih cepat,
lebih tinggi, lebih kuat. Tapi dalam dunia keuangan pribadi, kemenangan jauh lebih kabur, dan sangat pribadi. Tidak ada garis akhir yang universal. Tidak ada podium bersama. Tidak ada piala atau medali yang dibagikan secara adil untuk semua. Justru itulah tantangannya. Setiap orang harus menentukan sendiri arti menang dalam hidup finansialnya. Bagi sebagian orang, menang berarti pensiun dini dan tinggal di pedesaan dengan gaya hidup sederhana. Bagi yang lain, menang berarti membangun bisnis bernilai miliaran dan terus bekerja hingga akhir hayat. Ada juga yang mendefinisikan kemenangan sebagai tidak pernah punya utang, atau mampu membiayai pendidikan anak tanpa stres. Dan ada pula yang merasa menang ketika bisa tidur nyenyak tanpa khawatir tentang investasi mereka. Tidak ada yang benar atau salah. Yang salah adalah ketika kita memakai definisi menang orang lain, lalu memaksa diri untuk menyesuaikan hidup dengannya. Ini seperti mengenakan sepatu yang salah ukuran, kelihatan keren dari luar, tapi menyiksa setiap langkah yang kita ambil. Morgan Housel menulis bahwa salah satu penyebab kesalahan dalam pengambilan keputusan finansial adalah karena kita sering menyamakan menang cepat dengan menang tepat. Padahal, dalam banyak kasus, kemenangan finansial sejati adalah proses panjang, konsisten, dan kadang membosankan. Mari kita lihat dua contoh nyata. Farid, 29 tahun, bekerja di startup dan berhasil menjual saham opsinya dengan keuntungan besar. Ia membeli properti di Bali dan mobil sport. Semua orang memujinya sebagai anak muda sukses. Tapi 5 tahun kemudian, startup berikutnya gagal dan ia kehabisan dana darurat. Hidupnya berubah drastis. Mira, 35 tahun, guru sekolah dasar yang menyisihkan 20% gajinya setiap bulan ke reksadana indeks. Tak ada yang luar biasa dari gaya hidupnya. Tapi di usia 50, ia memiliki portofolio yang cukup besar untuk pensiun dengan damai, membiayai kuliah anak-anaknya, dan tetap hidup nyaman tanpa utang. Dalam narasi sosial media, Farid terlihat seperti pemenang. Tapi dalam permainan jangka panjang, Mira lah yang sebenarnya menang. Bukan karena ia lebih pintar, tapi karena definisi kemenangannya jelas, dan ia konsisten memainkannya. Masalah muncul ketika Farid dan Mira saling meniru. Jika Mira mulai merasa tertinggal karena gaya hidup glamor Farid, dan mulai mengambil risiko besar yang tidak sesuai dengan keuangannya, ia bisa kehilangan stabilitas yang sudah dibangunnya. Sebaliknya, jika Farid merasa gagal karena tidak punya portofolio sekuat Mira, ia bisa terjebak dalam rasa bersalah dan kehilangan arah. Semua ini mengarah pada satu pelajaran penting, kita perlu punya definisi menang sendiri, dan setia padanya. Bagaimana cara mendefinisikan menang secara finansial? Apa yang membuatmu merasa aman secara finansial? Apakah kamu lebih menghargai kebebasan waktu atau kemewahan barang? Apakah kamu ingin pensiun dini, atau justru ingin terus aktif? Apa hal yang tidak ingin kamu korbankan demi uang? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kamu membangun strategi finansial yang sesuai. Dan saat kamu punya definisi menang sendiri, kamu tidak mudah goyah oleh hasil orang lain. Kamu bisa merasa cukup, meski orang lain terlihat lebih banyak. Dalam dunia yang penuh pamer keberhasilan instan, merasa cukup adalah bentuk revolusi. Morgan Housel mengatakan, sebagian besar orang gagal bukan karena mereka tidak tahu strategi yang benar, tapi karena mereka tidak tahan melihat orang lain tampak lebih cepat menang. Mereka lupa bahwa ada banyak jenis permainan, dan setiap permainan punya pemenangnya sendiri. Dalam keuangan, kamu bisa menang tanpa harus jadi yang paling kaya. Kamu hanya perlu jadi yang paling damai dengan pilihanmu. Salah satu kesalahan paling mahal dalam dunia keuangan adalah ketika seseorang memaksakan aturan dari permainan orang lain ke dalam strategi pribadinya. Ibaratnya seperti menggunakan aturan catur saat bermain kartu, hasilnya bukan hanya membingungkan, tapi bisa sangat merugikan. Orang yang bermain untuk keuntungan jangka pendek akan punya toleransi risiko yang sangat berbeda dibanding seseorang yang bermain untuk kestabilan finansial keluarga selama 30 tahun ke depan. Namun, karena mereka hidup di era yang sama, melihat berita yang sama, dan menggunakan aplikasi yang sama, mereka bisa dengan mudah salah paham tentang apa yang seharusnya mereka lakukan. Ketika kamu mencampur permainan, kamu bisa menerapkan strategi investasi agresif padahal kamu butuh stabilitas, seperti seorang pensiunan yang ikut-ikutan membeli saham spekulatif karena takut tertinggal dari tren. Mengambil keputusan emosional berdasarkan kepanikan kolektif, seperti menjual seluruh portofolio saat krisis,
padahal tujuanmu adalah pensiun 20 tahun lagi. Mengorbankan prinsip pribadi demi standar eksternal, seperti membeli rumah mewah agar terlihat sukses, padahal kamu lebih nyaman dengan gaya hidup minimalis. Yang terjadi bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga kelelahan mental. Kamu akan merasa tidak pernah cukup, karena kamu tidak tahu seberapa dekat atau jauhnya kamu dari tujuan yang sebenarnya tidak pernah kamu definisikan sendiri. Salah satu contohnya adalah ketika investor retail membaca bahwa manajer dana besar menjual kepemilikannya atas saham tertentu, lalu ikut menjual karena takut harga akan turun. Padahal, si manajer dana mungkin menjual karena alasan yang sangat teknis, seperti rebalancing, batasan regulasi, atau kebutuhan likuiditas yang sama sekali tidak relevan bagi investor individu. Begitu juga dalam hal konsumsi. Jika kamu meniru gaya hidup selebritas atau influencer keuangan, padahal sumber penghasilan dan tekanan hidupmu berbeda, maka kamu sedang menjalani permainan yang bukan milikmu. Kamu bukan hanya sedang membandingkan apel dan jeruk, tapi juga sedang memakai jam orang lain untuk mengatur waktu hidupmu sendiri. Morgan Housel menekankan bahwa banyak keputusan keuangan yang tampak bodoh dari luar, sebenarnya masuk akal bagi orang yang menjalaninya jika dilihat dari konteks hidup dan permainan yang mereka mainkan. Kesadaran akan perbedaan permainan ini akan membantumu lebih jernih dalam mengambil keputusan, tidak cepat terpengaruh berita pasar, tidak menghakimi atau merasa terhakimi, mampu membangun strategi finansial yang kamu pahami dan percayai. Permainan finansial yang paling berbahaya adalah permainan yang aturannya tidak kamu kenali, tapi kamu mainkan juga karena tekanan sosial, ketakutan tertinggal, atau sekadar rasa iri. Cara terbaik untuk menghindarinya adalah dengan menutup sebagian kebisingan eksternal dan memperkuat kompas internal. Dengan begitu, kamu bisa berjalan lebih tenang, lebih konsisten, dan lebih dekat dengan kemenangan versi dirimu sendiri, bukan versi orang lain. Kesadaran finansial bukanlah tentang seberapa banyak kita tahu tentang pasar saham, obligasi, atau aset digital. Kesadaran sejati dimulai saat kita benar-benar memahami siapa diri kita, apa yang kita inginkan dari hidup, dan strategi apa yang paling cocok untuk mencapainya. Terlalu banyak orang menjalani hidup finansial seperti berada di kapal yang mengikuti arus tanpa kemudi. Mereka tidak tahu kemana ingin pergi. Mereka hanya tahu mereka tidak ingin tenggelam. Akibatnya, setiap gelombang, berupa tren investasi, inflasi, krisis, atau berita viral, dengan mudah menggoyahkan arah mereka. Sebaliknya, orang yang punya kesadaran finansial tinggi tidak selalu tahu semua teori ekonomi. Tapi mereka tahu satu hal penting, tujuan hidup mereka. Dan karena itu, mereka bisa menavigasi arus dunia finansial dengan lebih percaya diri. Kesadaran finansial juga berarti memahami emosi kita sendiri. Ketika harga aset turun drastis, apakah kita panik? Ketika orang lain kaya mendadak, apakah kita iri? Ketika pendapatan naik, apakah kita otomatis meningkatkan gaya hidup? Semua itu adalah reaksi manusiawi. Tapi orang yang sadar finansial mampu mengamati emosinya, bukan langsung menuruti. Mereka tahu kapan harus bersabar, kapan harus menghindar, dan kapan harus mengambil risiko. Morgan Housel mengatakan bahwa dunia keuangan bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling sadar. Karena keuangan pribadi, pada akhirnya, lebih pribadi daripada keuangan. Berikut beberapa refleksi untuk membantu mengenali permainanmu sendiri. Apa keputusan finansial terbaik yang pernah kamu buat, dan mengapa? Apa keputusan terburukmu, dan apa yang kamu pelajari darinya? Jika uang bukan masalah, bagaimana kamu ingin menjalani hidup? Apa kekhawatiran finansial terbesar yang sering muncul di pikiranmu? Jika kamu hanya boleh memiliki satu kebiasaan finansial sehat, apa yang ingin kamu pegang seumur hidup? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kamu mulai membentuk peta permainanmu sendiri. Kamu tidak lagi tersesat dalam strategi orang lain. Kamu bisa berjalan dengan lebih sadar, lebih mantap, dan lebih bebas. Karena dalam dunia yang penuh kebisingan, orang yang paling tenang bukan yang paling kaya, tapi yang paling tahu kemana ia sedang menuju. Dan saat kamu tahu kemana kamu ingin pergi, semua keputusan finansial, dari besar sampai kecil, akan terasa lebih ringan. Bukan karena hidup jadi mudah, tapi karena arahmu sudah jelas. Itulah kemenangan sejati dalam permainan uang, bukan menjadi seperti orang lain, tapi menjadi diri sendiri, dengan sadar. Setiap orang punya cerita finansial yang berbeda. Ada yang tumbuh dalam keluarga miskin dan menjadikan uang sebagai simbol keamanan. Ada yang dibesarkan dalam kelimpahan,
tapi justru takut kehilangan status. Ada yang melihat uang sebagai alat untuk kebebasan, ada pula yang melihatnya sebagai sumber kecemasan. Di tengah dunia yang penuh tekanan, perbandingan, dan ketidakpastian ekonomi global, satu hal tetap berlaku, kamu harus bermain permainanmu sendiri. Permainan keuangan yang paling menenangkan adalah permainan yang kamu pahami, kamu percayai, dan kamu nikmati, karena kamu tahu tujuan akhirnya. Dan dalam dunia yang terus berubah, menjadi pemain yang sadar adalah kekuatan sejati. Sadar bahwa, tidak semua orang yang tampak kaya benar-benar damai. Tidak semua orang yang hidup sederhana itu tertinggal. Tidak semua strategi harus kamu ikuti. Tidak semua suara harus kamu dengar. Kemenangan dalam psikologi uang bukan tentang berapa besar angka di rekeningmu, tapi seberapa dalam rasa cukup dalam dirimu. Ini bukan tentang kecepatan, tapi tentang kejelasan. Bukan tentang kompetisi, tapi tentang keutuhan. Dan seperti yang sering dikatakan Morgan Housel, kamu bisa menang hanya dengan tetap berada di permainan cukup lama. Tidak semua harus luar biasa. Banyak yang cukup hanya dengan bertahan, konsisten, dan sadar akan tujuan. Saat kamu menjalani hidup finansialmu dengan kesadaran bahwa kamu unik, bahwa ceritamu valid, dan bahwa permainannya bisa berbeda dari orang lain, kamu mulai menyatu dengan ketenangan. Dan mungkin, itu adalah bentuk kekayaan yang tak pernah bisa dihitung oleh angka apapun. Uang akan selalu jadi bagian dari hidup. Tapi kamu yang memutuskan, apakah uang akan mengendalikanku, atau aku yang akan memegang kendali atasnya. Terima kasih telah menyaksikan episode panjang kali ini dari seri The Psychology of Money, bab 28. Kamu dan aku, permainan keuangan kita tak sama. Jika kamu merasa terbantu oleh narasi ini, jangan lupa untuk like video ini untuk mendukung kami membuat konten reflektif dan bernilai. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kelanjutan bab selanjutnya yang akan semakin menggugah cara pandang kita tentang uang dan kehidupan. Tinggalkan komentar. Apa permainan finansial yang kamu jalani? Apakah kamu pernah merasa terjebak meniru strategi orang lain? Ceritakan di bawah, kita belajar bersama dari cerita masing-masing. Bagikan video ini ke teman, pasangan, atau keluarga yang kamu pikir sedang butuh perspektif baru dalam menjalani kehidupan finansial mereka. Dan ingat, kita tidak sedang berlomba di lintasan yang sama. Tapi kita bisa saling menyemangati di perjalanan masing-masing. Sampai jumpa di bab 29, tetap sadar, tetap tenang, dan tetap mainkan permainan hidupmu sendiri.